Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal wajib lanjutkan momentum. Arsenal berhasil melaju ke perempat final Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 14 tahun. Gelandang Martin Odegaard meminta timnya menjadikan kelolosan ini sebagai momentum untuk terus tampil terengginas hingga akhir musim. Dengan skuad muda yang dimiliki Arsenal, wajar bila menyebut mereka minim pengalaman. Namun, kemenangan atas Porto seolah menjadi pemecah tembok yang selama ini menghalangi. Membuktikan bahwa skuad muda bukan berarti tak bisa berprestasi. Kami harus menggunakan kemenangan ini. Kami harus terus berkembang setelah ini, ujar Odegaard dikutip The Guardian. Ini adalah hasil luar biasa bagi setiap orang. Kami tim yang masih muda, tapi ini adalah pengalaman besar bagi semua orang. Kami terus berkembang dari sini dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya hingga akhir musim. Saya pikir ini menjadi dorongan besar bagi semua orang di tim. Begitu juga cara kami melakukannya, mungkin bukan cara terbaik. Namun bisa dilihat semua orang berupaya sekuat tenaga, mengerahkan segenap kemampuan, dan saya pikir mentalitas tim ini terlihat dalam adu penalti. Saya bangga dengan semua orang di tim, ujar Odegaard. Ben White tanda tangani kontrak baru jangka panjang. Ben White tanda tangani kontrak baru jangka panjang. Ben White telah menandatangani kontrak baru dengan Arsenal. Sang bek berkomitmen untuk masa depan jangka panjangnya bersama The Gunners hingga tahun 2028 dan opsi perpanjangan 1 tahun. Sejak bergabung dengan Arsenal dari Brighton pada Juli 2021, Ben telah membuktikan dirinya sebagai anggota kunci tim, membuat 122 penampilan di Arsenal di semua kompetisi. Ben telah menunjukkan keserbagunaannya selama 3 musim di London Utara setelah menghabiskan musim pertamanya sebagai bek tengah sebelum beralih ke peran bek kanan di mana ia tampil di setiap pertandingan Premier League musim lalu. Kami sangat senang telah menyelesaikan kontrak jangka panjang baru dengan Ben. Sejak Ben bergabung dengan kami, kontribusi dan komitmennya sangat berkualitas. Supporter kami mencintainya dan kami menantikannya untuk menikmati penampilan Ben bersama kami selama bertahun-tahun yang akan datang, ujar Edu Gaspar. Ramuan mujarab Arteta yang bikin Arsenal jago kandang. Stadion Emirates yang menjadi markas kebesaran Arsenal seolah cosplay seperti benteng Takeshi yang sulit ditaklukkan. Khusus di ajang Liga Champions musim ini, statistik sempurna ditorehkan Arsenal dalam laga kandang. Kembali angkernya Stadion Emirates sebagai markas kebesaran Arsenal jelas tak bisa dilepaskan dari sosok Mikel Arteta. Pelatih asal Spanyol itu seakan mampu menyulap kembali markas Arsenal sebagai tempat angker bagi tamunya. Berbagai usaha dilakukan Arteta untuk kembali membuat atmosfer pertandingan di Emirates selalu membara. Mulai dari membangun kembali hubungan spesial dengan para penggemar, hingga memberikan beberapa sentuhan klasik. Bahkan dalam setiap konferensi pers, Arteta selalu menyinggung energi dan atmosfer luar biasa Emirates yang membuat Arsenal tampil Spartan di kandang sendiri. Status Arteta yang pernah bermain sebagai pemain Arsenal seakan menjadi modal dirinya merubah wajah Emirates lagi. Sejak musim lalu, Emirates pun perlahan namun pasti mampu menjadi tempat yang angker bagi lawan Arsenal. Tak sedikit lawan Arsenal yang kesulitan dan kehilangan poin setiap kali bertandang ke Stadion Emirates. Pada musim ini, Arsenal hanya kalah 2 kali saja saat bermain di Emirates. Tepatnya saat melawan West Ham di Liga Inggris serta bertemu Liverpool di panggung Piala FA. Arsenal siap bayar ke Brentford untuk permanenkan status David Raya. David Raya tampil hebat pada pertandingan melawan Porto. Kiper berusia 28 tahun itu melakukan 2 penyelamatan pada 2 tendangan penalti pemain FC Porto. Wartawan asal Italia Fabrizio Romano mengungkapkan,
Arsenal akan segera mempermanenkan status David Raya. Diketahui, Raya dipinjam Arsenal dari Brentford. Rencana Arsenal termasuk untuk mengaktifkan opsi pembelian David Raya tanpa diragukan lagi. Sudah diputuskan beberapa bulan lalu, ungkap Fabrizio Romano. Lebih lanjut, Fabrizio Romano menyebut Arsenal siap membayar 27 juta pound sterling kepada Brentford untuk mengaktifkan opsi pembelian David Raya dari The Bees. Arsenal sebenarnya sudah memutuskan hal itu sejak lama. Menurut Romano, keputusan itu sudah diambil bahkan sejak beberapa bulan yang lalu. Arsenal akan menginvestasikan 27 juta pound atau sekitar 538 miliar rupiah seperti yang sudah direncanakan musim panas tahun lalu. Jelas Fabrizio Romano. Arsenal prioritaskan transfer Victor Gyökeres di musim panas. Manajer The Gunners Mikel Arteta pekan lalu menyatakan bahwa klubnya tetap berada di pasar transfer untuk mencari penyerang baru musim panas ini, terlepas dari jumlah gol yang telah mereka cetak dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Football Transfers, Victor Gyökeres sekarang menjadi target utama klub di sepertiga akhir lapangan dan mereka bertekad untuk mengamankan tanda tangannya musim panas ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa Arsenal telah secara teratur mengamati sang penyerang musim ini dan ia dipandang oleh klub sebagai pemain yang sangat cocok untuk sistem mereka. Gyökeres mencetak 43 gol dan mencatatkan 17 assist dalam 116 penampilan untuk Coventry City sebelum pindah ke Sporting Lisbon pada bursa transfer musim panas lalu. Pemain berusia 25 tahun itu tampil luar biasa untuk klub Portugal tersebut musim ini, mencetak 33 gol dan mencatatkan 12 assist dalam 37 penampilan di semua kompetisi. Gyökeres telah mencetak 19 gol dan mencatatkan 8 assist dalam 23 penampilan di Premier Liga. Dengan Sporting saat ini memuncaki klasemen, unggul 1 poin dari Benfica yang berada di posisi kedua. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!